sekarang kita masuk ke nomor 6. Nah, kita lihat di soal di sini, dua benda bertumbukan di atas lantai licin. Nah, berarti kita membahas tentang tumbukan, atau mungkin juga karena kita berurusan dengan tumbukan, maka kita akan membahas tentang momentum. Nah, dua benda bertumbukan di atas sebuah lantai licin. Lantai licin di sini artinya adalah bahwa gaya geseknya sama dengan 0, maka tidak ada gaya gesek. Oke, jika gaya luar tidak ada, mana pernyataan yang benar? Nah, di sini mungkin kalian ini ya istilah gaya luar. Nah, gaya luar itu gaya apa sih? Nah, gaya luar itu sederhana seperti ini. Kalau saya punya sebuah benda, karena benda ini punya massa, dia pasti akan punya gaya gravitasi mg. Nah, di sini artinya adalah mg gaya berat ini adalah gaya dari benda itu sendiri. Nah, sedangkan yang namanya gaya luar itu gaya bagaimana? Nah, kalau ada gaya luar itu mungkin gini, ada F yang mendorong, atau mungkin ada gaya gesek. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya luar. Maka kalau di sini sebutkan bahwa lantai licin, artinya tidak ada gaya luar, dan karena tidak ada gaya gesek, maka F-nya di sini juga tidak ada. Maka pada kasus untuk kita ini, untuk nomor 6 ini, di sini kasusnya gini aja, hanya ada dua buah benda bekerja yang berada di lantai licin. Nah, pernyataan mana yang benar? Nah, maka mau tidak mau kita harus mengecek satu per satu. Yang pertama kita lihat, total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan, atau ini lebih sering kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kalau di sini katakan ada M1, ada M2, maka M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Nah, di sini kalau terjadi tumbukan, berlaku atau tidak hukum kekekalan momentum ini? Dia adalah berlaku. Maka mungkin saja nomor 1 benar. Nomor 1. Jawaban yang A adalah benar, tapi kita jangan langsung, mungkin kalau nggak yakin ya bisa kita mengecek untuk jawaban yang B, C, D, dan E. Mana mungkin yang jawabannya salah atau kurang tepat. Yang kedua yang jawaban B kita lihat, momentum dan energi kinetik dikonservasi. Nah, mungkin di sini masih banyak yang belum mengenal ya arti konservasi. Arti konservasi di sini artinya adalah kekal atau tetap, atau mungkin lebih sederhananya lagi adalah tidak berubah. Nah, di sini apakah seperti itu? Ternyata tidak. Memang untuk momentum dikonservasi, tapi untuk energi kinetik belum tentu dia dikonservasi ketika terjadi tumbukan. Maka untuk jawaban yang B pasti salah. Nah, kemudian yang C, kedua objek saling menempel setelah tumbukan. Nah, untuk menjawab yang jawaban C ini, untuk mengecek C ini, kita harus ingat bahwa ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah lenting sebagian. Dan yang ketiga adalah tidak lenting sama sekali. Nah, jawaban yang C bahwa kedua objek menempel setelah tumbukan ini hanya berlaku untuk yang kasus yang ketiga, yaitu tidak lenting sama sekali. Dan untuk yang lenting sempurna dan lenting sebagian ini, kedua benda tidak menempel. Maka jawaban yang C ini juga belum tentu benar. Kemudian yang D, kelajuan objek tiap objek sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Di sini pasti salah. Kalau kecepatan kedua objek setelah dan sebelum tumbukan adalah sama, artinya adalah tidak bertumbukan. Begitu juga untuk yang E, momentum tiap objek sebelum dan sesudah tumbukan sama. Dia juga tidak benar, karena kalau tidak terjadi perubahan kecepatan, momentumnya tidak berubah, ya kan? Maka kalau momentum tidak berubah, kecepatannya tidak berubah. Artinya kedua benda tidak bertumbukan.
Bukan, maka di sini jawaban yang paling benar adalah yang A, bahwa total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan, karena pada tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada sebuah meriam yang melontarkan sebuah proyektil atau peluru. Nah, di nomor 7 pertanyaannya di situ kita lihat bahwa sebuah proyektil diluncurkan seperti pada gambar. Bila gaya gesek diperhitungkan, mana dari beberapa besaran berikut yang bernilai 0? Nah, kalau kita lihat dari gerak proyektilnya di situ tidak lain tidak bukan dia adalah gerak apa? Yaitu gerak parabola. Dia adalah GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y. Berarti, tapi masalahnya di sini adalah ini, bahwa gaya gesek diperhitungkan. Berarti ada gaya gesek di sumbu X, ada gaya gesek di sumbu Y. Nah, ternyata di sini yang kita diminta adalah untuk besaran mana yang bernilai 0. Nah, sekarang kita lihat yang A, energi mekanik proyektil. Nah, apakah dia bernilai 0 untuk energi mekanik? Nah, kita harus ingat bahwa energi mekanik merupakan energi potensial ditambah energi kinetik. Kalau dia pada gerak parabola seperti ini, dia kan selalu punya kecepatan di sumbu X karena dia adalah GLB. Dan dia punya ketinggian di sumbu Y. Maka energi potensialnya dia tidak mungkin 0. Begitu juga dengan energi kinetiknya juga tidak mungkin 0. Artinya untuk jawaban yang A benar atau salah adalah kurang tepat, karena energi mekanik proyektil pasti tidak 0 karena dia punya energi potensial dan dia juga punya energi kinetik. Kemudian jawaban yang B, usaha proyektil bernilai 0, benar atau salah? Nah, di sini proyektilnya punya gaya apa saja? Nah, karena yang namanya usaha W sama dengan F kali S atau delta EP atau delta EK ataupun delta EM. Nah, di sini apakah proyektil melakukan usaha? Iya, karena dia mengalami perubahan energi potensial dan mengalami energi perubahan kinetik, juga dia mengalami perubahan energi mekanik karena di sini ada gaya gesek. Tapi apakah gaya gesek itu usaha oleh proyektil? Bukan, gaya gesek itu adalah usaha oleh gaya gesek. Maka usaha proyektil bagaimana? Oh, mungkin belum yakin ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 3 dulu. C, percepatan horizontal. Oke, percepatan horizontal apakah dia bernilai 0? Nah, kita lihat di sini bahwa di uraian kita tadi di sumbu X dia kan GLB, tetapi masalahnya dia ada gaya gesek. Maka dia punya gaya gesek di sumbu X. Artinya dia tidak lagi menjadi GLB kalau dia gaya geseknya diperhitungkan karena ada gaya gesek, maka dia menjadi GLBB juga. Artinya di horizontal apakah dia punya percepatan? Punya, karena ada gaya gesek di sumbu X. Kemudian selanjutnya untuk yang jawaban D ini mudah. Usaha oleh gaya gesek. Kalau ada gaya gesek dan dia bergerak sepanjang lintasan, maka apa mungkin dia usaha gaya gesek sama dengan 0? Tidak, dia selalu punya U karena dia punya perpindahan. Kemudian apakah energi potensial proyektil sama dengan 0? Juga tidak, karena proyektil dia pasti punya ketinggian. Maka yang paling mungkin jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu usaha proyektil sama dengan 0. Loh Kak, tapi kan dia si proyektil mengalami perubahan energi potensial, mengalami perubahan energi kinetik, dan mengalami perubahan energi mekanik. Tetapi di sini dia disebabkan oleh gaya yang lain. Ingat bahwa proyektil gayanya sama dengan 0, yang ada hanya gaya gravitasi atau gaya berat mg dan juga gaya gesek karena udara. Dia di sini tidak ada gaya yang disebabkan oleh proyektil seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Sebuah proton diikat pada ujung bebas sebuah pegas dengan konstanta pegas 400 Newton per meter yang digantung. Kemudian susunan pegas dan proton tersebut diletakkan pada suatu medan listrik berarah bawah. Sehingga saat seimbang, pegas bertambah panjang sebesar 4 mm. Jika massa proton diabaikan, maka besarnya medan listrik tersebut adalah. Nah, di sini untuk memudahkan kita gambarkan saja. Di sini ada sebuah pegas yang di ujungnya ada sebuah proton yang mungkin sedikit tidak masuk akal ya, sebuah proton yang diikat pada pegas. Tetapi di sini untuk secara konseptual, ternyata di sini ada medan listrik yang arahnya ke bawah E. Nah, karena di sini ada sebuah muatan listrik dan dia berada di dalam medan listrik, maka dia akan mengalami gaya kalem. Nah, mungkin kalian bisa kenal F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi kita ingat untuk medan listrik adalah K Q per R kuadrat, sehingga keduanya di sini bisa disubstitusikan. Jadi untuk menghitung besarnya gaya kalem juga boleh bahwa F sama dengan E kali Q. Nah, ternyata di sini ketika dia berada di dalam medan listrik, pegas bertambah panjang 4 mm. Artinya di sini dia berlaku hukum Hooke bahwa F sama dengan K delta X. Dan F-nya di sini adalah besarnya gaya kalem karena dia ditarik oleh proton yang berada di dalam medan listrik. Maka E kali Q sama dengan K delta X. Maka untuk mencari besarnya untuk mencari medan listrik, maka E sama dengan K delta X per Q. Kita masukkan saja bahwa nilai K-nya adalah sama dengan 400 dikali delta X-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3, karena di sini adalah milimeter, maka dia harus dirubah menjadi meter dibagi dengan Q, yaitu besarnya muatan listrik. Nah, untuk muatan listrik sebuah proton adalah 1,6 kali 10 pangkat min berapa? 10 pangkat min 19. Maka di sini ada yang bisa disederhanakan dulu enggak? Bisa, yaitu 4 dengan 4 dengan 16, 1,6 di sini habis kan ya? Maka artinya adalah tinggal 100 dikali 0,1 kali 10 pangkat min 19, maka sama dengan 10 dibagi dengan 10 pangkat min 18, atau di sini adalah sama dengan berapa? 10 pangkat 19 Newton per kalem. Oke, di sini jawaban yang benar adalah yang di sini mungkin ada kesalahan ya, di sini ada tanda negatif. Oke. Nah, di sini jawaban yang benar adalah 10 pangkat 19 Newton kalem. Sorry. Nah, di sini ada. Oke, gimana? Sudah cukup jelaskah? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Nah, di sini kita lihat di soal bahwa minyak mengalir melewati pipa mendaftar yang semakin mengecil. Pada ujung pipa yang besar, minyak memiliki kelajuan 3 meter per sekon. Apabila perbedaan tekanan udara antara ujung pipa adalah 28 kPa atau kilopascal, maka kelajuan minyak di ujung pipa yang kecil adalah. Nah, di sini karena ada aliran, maka kita membahas tentang fluida dinamis. Nah, kalau untuk fluida dinamis sebenarnya bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan hukum kontinuitas, dan yang kedua adalah dengan asas Bernoulli. Nah, sedangkan untuk kontinuitas kita membutuhkan luas penampang dan kecepatan. Nah, sedangkan pada informasi nomor 9 ini, untuk luas penampang untuk yang besar dan luas penampang untuk yang kecil tidak diketahui, maka mau nggak mau kita harus menggunakan asas Bernoulli. Pada asas Bernoulli berlaku bahwa P1 ditambah rho GH1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk di soal nomor 9 ini kita lihat bahwa pipanya dia tersusun horizontal.
artinya adalah H di sisi 1 dan H di sisi 2 adalah sama. Maka untuk suku rho GH1 dan rho GH2 bisa kita sederhanakan karena ketinggian keduanya adalah sama. Maka persamaan kita tinggal bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Sedangkan kita di sini di soal kita hanya punya perbedaan tekanan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah P1 dan P2. Maka tanpa membuang waktu kita bisa langsung bahwa P1 min P2 adalah sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. P1 dikurang P2 ini tidak lain tidak bukan adalah delta P, dan setengahnya rho bisa kita keluarkan bahwa V2 kuadrat min V1 kuadrat, sehingga ketika kita masukkan angkanya menjadi 28 kali 10 pangkat 3 sama dengan setengah kali 8 pangkat kali 10 pangkat 3 dikali V2 kuadrat dikurangi 3 dikuadratkan. Maka di sini bisa kita sederhanakan bahwa 10 pangkat 3 kedua ruas adalah sama. 2 dengan 8 bisa kita sederhanakan tinggal 4, dan 4 bisa kita sederhanakan dengan 28 maka tinggal 7, sehingga kita tinggal bahwa 7 sama dengan V2 kuadrat dikurangi 9, sehingga nilai V2 kuadrat sama dengan 9 ditambah 7, atau maka nilai V2 kuadrat sama dengan 16, atau V2 sama dengan 4 meter per sekon. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang D, 4 meter per sekon. Nah, di sini memang kalau kita mengetahui nilai dari A1 dan A2 ini, kita bisa menggunakan hukum kontinuitas. Nah, jadi tapi masalahnya di sini kita tidak punya bagaimana untuk luasnya, maka kita mau nggak mau menggunakan asas Bernoulli. Nah, sudah cukup jelas kah? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini ada seekor anak kucing yang mengeluarkan suara dengan daya 4/3 pi miliwatt yang terdistribusi seragam ke semua arah. Jika pada jarak 10 meter seseorang mendengar suara anak kucing dengan taraf intensitas 80 desibel, jumlah anak kucing yang mengeong adalah. Nah, maka di sini pertama kita bisa menghitung terlebih dahulu. Berapa sih taraf intensitas yang dihasilkan oleh seekor anak kucing pada jarak 10 meter. Nah, di sini untuk kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Di sini adalah anak kucingnya dan pada jarak 10 meter. Nah, maka suara yang dihasilkan anak kucing sudah menyebar ke segala arah. Nah, karena adalah intensitas, dia adalah daya persatuan luas. Maka untuk mencari taraf intensitasnya, kita cari dulu untuk intensitas terlebih dahulu. Bahwa intensitas adalah daya persatuan luas. Kalau dia menyebar ke segala arah, maka luasnya adalah luasan bola, yaitu 4/3 pi r kuadrat. Maka sama dengan 4/3 pi dibagi 4/3 pi, dan jaraknya adalah 10 meter. Tapi di sini kita ingat bahwa dia dayanya adalah dalam satuan miliwatt, maka di 10 pangkat min 3. Maka di sini ada yang bisa kita sederhanakan, 4/3 bisa hilang, pi-nya juga bisa hilang. Maka di sini bisa kita dapatkan bahwa intensitas dari satu ekor anak kucing adalah 10⁵ watt per meter persegi. Maka untuk pada jarak 10 meter berapa taraf intensitasnya? Bahwa TI sama dengan 10 log I per I0 sama dengan 10 dikali log 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 12. Maka 10 dikali log 10 pangkat 7 sehingga sama dengan 10 kali 7 sama dengan 70 desibel. Nah, sedangkan yang didengar oleh orang di sini adalah 80 desibel. Berapa jumlahnya? Maka TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Maka 80 sama dengan 70 ditambah 10 log N2 per 1. Maka 10 sama dengan 10 log 10 log N2. Hilang-hilang, maka nilai N2 sama dengan 10. Maka jawaban yang sesuai adalah D, yaitu pada jarak 10 meter ketika seseorang mendengar taraf intensitas 80 desibel ada 10 anak kucing yang sedang
mengeong.